Oh yang Ya, pemirsa di Apa Kabar Indonesia malam hari ini, meskipun ini dalam suasana liburan, jadi ini pembahasan saya ini mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan Anda dan juga wawasan, karena memang lagi sedang hangat-hangatnya disorot pemirsa. Ini kita tidak tahu apakah ini adalah konteksnya olahraga atau pada akhirnya ini juga bisa kita bawa ke ranah politik, karena berawal dari Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, lagi sibuk cari stadion, GBK nggak mungkin, kan mau ada Coldplay manggung di sana. Sedang dipikirkan kira-kira stadion mana yang memungkinkan. Langsung usul-usulan adalah Jakarta International Stadium yang diresmikan Anies Baswedan. Ini yang jadi akar permasalahan. Dikatakan JIS tidak standar FIFA pemirsa. Tapi benarkah seperti itu? Ataukah ujung-ujungnya ini urusan politis? Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah ada narasumber saya pemirsa, ada 3 narasumber saya. Pertama Mas Nugroho Setiawan, yang merupakan safety officer berlisensi FIFA. Nah, kita akan banyak ngobrol tentang stadion standar FIFA ya, Mas Nugroho. Ya. Selamat malam. Dan politisi kita sudah ada di sini, Wasekjen PSI, Mas Dede Prayudi. Selamat malam, Mas Dede, dan juga Mas Geis Khalifa di sini. Baik, mungkin sebelum kita ke urusan politik, ayolah kita tanya. Kita mencoba untuk objektif dulu pemirsa. Mungkin Mas Nugroho ini sudah malang melintang melihat stadion-stadion Indonesia yang mana standar FIFA, mana tidak. Nah, sebenarnya apakah memang sudah ketok palu, JIS tidak sesuai standar FIFA, ataukah ini masih rumor saja? Ini seperti apa Mas Nugroho? Untuk JIS belum ketok palu ya. Karena untuk dianggap sesuai standar FIFA itu orang FIFA-nya akan datang. Orang FIFA-nya akan datang. Nah, untuk di Indonesianya as a local expert biasanya saya akan diminta ikut hadir. Nah, FIFA punya checklist yang sifatnya normatif, ya kan? Tentang satu fungsi dari stadion itu sendiri untuk football. Mulai dari aspek sportingnya sendiri, lapangan, lampu dan segala macam, kemudian lingkungan infrastruktur, kesiapan infrastruktur, kemudian ada lingkungan di luar untuk mengelola keamanan dan keselamatan, plus satu layanan. Jadi FIFA itu sekarang safety, security and services. Jadi sepak bola ini suatu hiburan yang harus selamat, aman, dan nyaman. Nah, faktor di luar stadion ini sangat mendukung bagaimana akses ini terbagi, akses penonton, akses pemain, dan akses VIP. Ini harus terbagi. Nah, setiap stadion akan dilihat checklistnya, apakah ini sesuai atau tidak. Oke, sudah pernah main ke Jakarta International Stadium tidak? Mungkin pandangan awal sebelum bawa rombongan FIFA, Mas Nugroho melihatnya seperti apa? Ketika menjelang soft launching ya. Soft launching waktu itu dalam konteks International Youth Championship, ada AC Milan, Barcelona, junior ya. Nah, kesan pertama saya adalah stadion ini fasilitas internalnya cukup bagus. Oke. Hanya saat itu karena memang belum selesai, masih ada pagar-pagar proyek. Satu yang saya sorot, akses pemain. Pintu masuk ya maksudnya? Akses pemain. Jadi akses pemain ini didesain langsung ke ruang ganti melalui RAM. Tapi ternyata RAM-nya terlalu pendek. Tidak bisa dilalui bus. Kan nggak mungkin pemain semua naik limusin, sedan. Nah, pemain itu harus naik bis, sehingga pemain harus lewat bawah di tempat umum dengan jarak kurang lebih 30 meter, dan itu melewati ternyata alokasi untuk parkir VIP. Kemudian dari parkir VIP masuk ke lobi, ada lift langsung ke ruang ganti. Masalahnya saat itu karena mungkin dalam proses pembangunan, liftnya tidak bisa diblok. Jadi pemain saya nih mau naik 5 orang sudah, karena hanya muat 7 atau 12 maksimal. Kita nunggu penonton yang lain turun dulu, sehingga terjadi kontaminasi area steril untuk pemain bercampur dengan area umum yang kemudian safety pemain berarti ya. Kalau seperti itu safety pemain juga diperhatikan ya. Okay. Dan pemain itu tidak boleh capek sebelum bertanding, jadi tidak mungkin naik tangga, harus akses langsung ke ruang ganti. Cedera satu saja, lutut atau jari, kemudian dia tidak bisa bermain, itu LOC, panitia yang akan dipersalahkan.
dan itu akan dapat sanksi oleh FIFA. Oke, meskipun itu memang pada saat proses pembangunan, tapi itu pandangan awal ketika terakhir melihat ya Mas Nugroho. Mungkin sekarang kita langsung beranjak ke ini sudah ribut-ribut pemirsa meskipun FIFA belum ketuk palu. Mas Dede, sebentar, karena kemudian ini banyak sekali kritiknya ditujukan. Uang sudah terbuang banyak, tapi kok yang dibangun bukan standar FIFA. Seperti itu kah? Iya, jadi begini. Menurut data yang kami himpun ya, dari fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta, pembangunan Stadion JIS itu menelan biaya sekitar 4,4 triliun rupiah. Yang dimana 80%-nya kurang lebih atau sekitar 3,5 triliun rupiah itu dipakai dari dana PEN atau pemulihan ekonomi nasional yang wujudnya adalah dana pinjaman dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Tapi kita tidak mau membahas soal itu lagi. Yang penting stadion tersebut tidak hanya menjadi dekorasi yang fotonya kemudian disebarkan kemana-mana untuk gagah-gagahan. Kita ingin stadion tersebut yang sudah menggunakan dana segitu besar tadi untuk pemulihan ekonomi warga DKI Jakarta itu nggak sia-sia gitu. Nah, pada September 2022 lalu ketika PSSI akan melakukan semacam friendly match ya antara Timnas Indonesia dengan Timnas Curaçao, PSSI melakukan semacam uji kelayakan gitu di Stadion JIS ya. Dan ada beberapa temuan yang kemudian membuat PSSI menyimpulkan bahwa Stadion JIS itu belum layak. Nah, misalnya kapasitas parkiran itu hanya 800 unit mobil. Misalnya kayak gitu ya. Sementara tribun penonton itu 82.000 kapasitasnya. Nah, ini kan artinya sebagian besar penonton diharapkan untuk datang ke sana menggunakan kendaraan umum. Sementara akses untuk kendaraan umum itu belum terkoneksi dengan baik. Gitu. Kalau belum terkoneksi dengan baik, setidaknya kemudian si penonton tersebut diharapkan berjalan kaki, ya. Walaupun jaraknya berkilo-kilometer, tapi at least sarana untuk berjalan kaki itu dibikin nyaman. Nah, ini pun juga masih belum dibikin nyaman, gitu. Termasuk juga ada temuan lain, misalnya kayak pembatas tribun itu masih dibilang kurang kokoh, misalnya, atau outer perimeternya itu hanya yang baik itu di barat dan utara, gitu. Sedangkan yang di timur ini belum cukup baik, sehingga kemudian PSSI menyimpulkan bahwa Stadion JIS ini sebenarnya kualitas rumput dan lain-lainnya sudah bagus, hanya saja ya ini belum cukup siap untuk menampung jumlah penonton puluhan ribu dalam saat yang bersamaan. Jadi potensi keamanan, potensi kerusuhan itu tidak bisa dimitigasi terlebih dahulu karena adanya kesalahan atau kekurangan dalam desain sejak awal. Baik. Kurang lebih begitu. Mas Kis, boleh dong dikomentari, sudahlah bangunnya pakai dana pemulihan ekonomi nasional, dana PEN, banyak kritik pula untuk ajang sekelas besutan FIFA, belum bisa, seperti apa? Belum bisa kata siapa? Kalau standar politiknya PSSI belum bisa. Ingat ya, standar politik PSSI. Tapi kalau standarnya FIFA melampaui. Karena JIS itu dibangun dengan konsultan Biro Happold. Dia yang membangun Tottenham Hotspur Stadium. Lalu dia juga membangun beberapa stadion di Qatar sebagai konsultan. Dari awal JIS dibangun itu menggunakan konsultan dan ada asesor FIFA-nya langsung pada saat mulai pembangunan. Dari saat awal JIS dibangun itu tidak ada satupun kalimat bahwa itu akan menyediakan lahan parkir yang luas, tidak. Sejak awal dibangun memang akses ke JIS itu diusahakan melalui transportasi publik. Jadi lahan parkirnya tidak banyak itu pemikiran kuno. Stadion-stadion di Eropa sekarang itu adanya tidak banyak lahan parkirnya gitu. Jadi memang diharapkan lewat transportasi publik. Yang ketiga, bahwa itu tidak layak terjadi adanya pertandingan. Grand launching JIS itu bulan Juli. Pertandingan Persija dengan Liga 1 dari Thailand. Berapa yang hadir? 70.000 orang. Lancar, sangat lancar. Bahkan sebelum acara pertandingan, kita membuat simulasi agar setelah pertandingan 15 paling lama 20 menit orang sudah semua keluar. Lalu kemarin saya katakan ini bahwa kalau standar politik PSSI
Erick Thohir menyatakan hanya akses satu pintu yang ada menurut laporan. Di JIS itu ada 4 pintu untuk masuk kawasan. Lalu Menpora menyatakan harus direnovasi. Yang mau direnovasi apanya? Karena persoalannya kan transportasi publik. Transportasi publiknya stasiunnya lagi dibangun. Namanya stasiun di komuter di dekat sebelah JIS. Itu dimulai dari 2022 Oktober. Sampai 8 bulan ini yang sementaranya belum selesai. Tapi kalau yang ultimate-nya direncanakan memang 2024. Jadi sejak awal memang sudah direncanakan, sebelah situ ada stasiun, bahkan MRT fase 3 itu sampai ujungnya di Ancol Barat. Tapi kan nggak mungkin saat membangun JIS, membangun semuanya sekaligus. Ya. Jadi itu ginilah, PSSI tidak berhak menyatakan itu standar FIFA atau tidak. Gitu. Oke. Karena kalau mau kita bicara tentang standar, yang tidak punya standar itu PSSI. Kenapa? Sampai hari ini, prestasi terbaik kita, PSSI itu, tahun 77. Indonesia melawan Korea, final pra-olimpiade. Setelah itu tidak pernah lagi kita masuk final menuju pertandingan kelas dunia seperti olimpiade maupun World Cup. Tidak pernah. PSSI yang tidak punya standar dalam pendidikan bola, dalam kompetisi, selalunya politis. Itulah yang terjadi. Jadi dalam konteks JIS ini, kalau standar FIFA itu tidak melampaui daripada standar FIFA. Saya kira itu. Baik, nanti sesaat lagi Mas Nugroho boleh dong menjawab dugaan atau prasangka seperti ini. Mungkin tidak sih kita mengatakan bahwa FIFA pada akhirnya tidak objektif melihat ini. Karena ini bukan konteks penolakan seperti U20, tapi ada konteks Pilpres 2024 pihak-pihak yang bertarung. Karena kalau nanti diselenggarakan di JIS, siapa yang kemudian nanti namanya akan naik. Apakah seperti itu ataukah mungkin memang FIFA akan mengecek secara objektif? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.